kita sekalian, He is risen. Yesus sudah bangkit. Sukacita yang luar biasa, sungguh kuasanya yang ajaib, yang luar biasa, yang telah dinyatakan melalui kebangkitannya, sehingga ada pengharapan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam sukacita Tuhan kita akan memuliakan Dia. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Dia dan berkata, sembah Raja Mulia yang telah bangkit dan yang telah menang atas maut. Haleluya. Oh
Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Dengan sukacita kita memuliakan Allah. Bangkit menyerukan namanya yang ajaib itu. Haleluya. Amin. Bangkit sukan nama Yesus. Maju katakan kuasanya. Kita buat iblis kementan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit sukan nama Yesus. Bangkit sukan nama Yesus. Maju katakan kuasanya. Kita buat iblis kementan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan adalah tempat pertolongan kita. Dan Dia sanggup mengerjakan segala hal. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dia yang mengubahkan kehidupan. Karena itu kita berserah. Kita percaya. Karena tidak pernah terlambat janjinya kepada kita. Pujian ini menghantar kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Oh, sungguh tak pernah terlambat Tuhan, janji-Mu. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Injil adalah kebenaran Allah yang terbukti dan teruji, tidak bohong.
adalah kebenaran yang dibuktikan melalui kebangkitan. Iman yang kokoh diibaratkan pohon yang tinggi yang dalam pertumbuhan akarnya menancap sampai ke dalam. Walau angin besar menerpa, pohon itu tidak menjadi tumbang karena akarnya kuat dan kokoh menancap ke dalam tanah. Saudara, jadi karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, keteguhan imanmu dan imanku makin kuat dan menjadi berarti di dalam hidup yang kita jalani. Lihat ayat yang kedua di dalam bacaan kita. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Benar bahwa Injil adalah kabar keselamatan dalam Yesus, dan seluruh orang di dalam dunia ini membutuhkan kabar keselamatan itu. Sebab keselamatan itu di dalam dia dirancang oleh Allah, di dalam Yesus dirancang oleh Allah. Di luar itu tidak. Karena di dalam Yesus ada sebuah kepastian penyelamatan. Selanjutnya firman Tuhan menjelaskan di ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah dibangkitkan oleh Roh Allah untuk menegaskan bahwa ia dapat memiliki orang-orang yang ditebusnya, yaitu kita. Hal yang kedua, apa yang menjadi berarti dalam hidup kita dengan kebangkitan Yesus? Lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca demikian. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian kesaksian dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal yang ketiga, kesaksian mengenai kebangkitannya menjadi sangat berarti untuk kita bagikan. Karena itu, yang kita bagikan kepada orang lain itu berarti bagi mereka. Mereka yang hilang harapan dengan kita membagikan kesaksian tentang Injil, mempunyai pengharapan yang pasti di dalam dia. Saudara jangan ragu, saudara jangan bimbang untuk menyaksikan tentang Yesus yang bangkit. Kebangkitannya memberi harapan kepada murid-murid dan juga kepada kita. Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, maka sebagai murid dan pengikut Yesus, kita harus benar-benar menjadi saksi yang menceritakan tentang kebangkitannya. Berarti ajaran Alkitab tentang kebangkitan Yesus harus diberitakan, karena hal itu bukan rekayasa, bukan kebohongan, tetapi kebangkitan Yesus adalah kebenaran. Haleluya. Contoh di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kleopas dan seorang temannya yang sedang menuju ke Emmaus kembali lagi bersemangat untuk menceritakan Yesus yang baru saja menampakkan diri kepada mereka ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka baru saja dalam perjalanan Yerusalem menuju ke Emmaus, itu kira-kira 10,5 kilo, cukup jauh. Tetapi karena semangat yang timbul dari pertemuan dengan Yesus di perjalanan, ketika Yesus sudah memecahkan roti, ketika mereka sampai di sebuah rumah di Emmaus, maka malam itu juga dikatakan setelah peristiwa itu, keduanya kemudian langsung kembali ke Yerusalem. Mereka menjadi bergairah. Kebangkitan Kristus menggairahkan kita untuk menyaksikannya kepada orang lain. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 juga mencatat demikian. Itulah sebabnya kata Nas, ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Saudara perhatikan kalimat, ia telah naik. Dan saudara perhatikan juga kalimat bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun
turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk meneguhkan segala sesuatu. Bumi yang paling bawah di ayat yang ke-9, nama lainnya adalah Katoteros. Maksudnya alam maut. Alam maut dalam Alkitab bahasa Ibrani memakai kata Sheol, atau Alkitab dalam bahasa Yunani memakai kata Hades. Jadi ayat dalam Efesus ini berbicara tentang masuknya Roh Yesus. Sekali lagi, masuknya Roh Yesus ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu Hades atau alam maut. Turunnya Yesus ke dalam Hades, yaitu bagian bumi yang paling bawah atau alam maut, kerajaan maut, ialah sebagai tahap awal pemuliaan Kristus, karena masa kehinaan berakhir ketika ia mati di kayu salib. Sebelum kebangkitan Yesus, Hades dan Sheol atau bagian bumi yang paling bawah atau alam maut atau kerajaan maut itu memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah ruang untuk orang benar, namanya adalah Firdaus. Dan sisi kedua adalah ruang untuk orang fasik. Tidak ada penyebutan nama dari tempat itu, tetapi digambarkan sebagai tempat siksaan dan letaknya di bawah. Ketika Yesus berbicara kepada salah satu penjahat ketika dia disalibkan, yang ada di sisinya di Lukas pasal 23 ayat 43, yang berkata kepadanya, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Yesus bilang kepada dia, aku berkata kepadamu, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, the day, engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus bahasa Yunaninya Paradeisos, yaitu ruang di Hades bagi orang benar. Setelah kebangkitan Yesus, sisi pertama yaitu ruang orang benar Firdaus ini telah dipindahkan dari Sheol Hades ke surga. Firdaus dipercaya dipindahkan ketika Yesus selama 3 hari di bagian bumi yang paling bawah dan alam maut atau kerajaan maut. Dan kemudian dalam kebangkitannya, Yesus membawa orang-orang kudus, yaitu jiwa semua orang kudus, jiwa semua orang saleh, jiwa semua orang benar di ruang orang benar bersamanya. Karena itu kalau kau dipanggil Tuhan, engkau tidak kemana-mana, engkau tidak gentayangan, engkau tidak pergi ke sana kemari, engkau ada di taman Firdaus, engkau ada di sana, dan engkau menantikan sebuah kegenapan dari Allah dalam kesempurnaan menikmati surga yang kekal pada hari kedatangannya yang kedua kali. Jadi sejak itu Alkitab menggambarkan orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan langsung menghadap kehadiran Allah Kristus. Mereka dibawa ke Firdaus. Firdaus adalah bagian dari surga yang sekarang berada di atas. Sedangkan yang tidak percaya langsung ke Hades, ruang orang fasik, untuk mengalami siksa sementara menunggu penghakiman besar ketika Yesus datang kedua kalinya. Saudara, kata Firdaus sendiri artinya tempat berpagar, halaman kesukaan. Alkitab menerjemahkannya dengan Paradeisos atau Paradise. Wahyu pasal 2 ayat 7b. Barang siapa menang, saudara, dalam iman sampai akhir hidup, saudara setia, saudara disebut sebagai orang yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa yang menjadi berarti selanjutnya dalam hidup kita karena Yesus hidup? Ayat 9, ayat 10, ayat 11 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Apa yang menjadi berarti dalam hidup kita dengan kebangkitan Yesus? Yang keempat, kerja keras kita untuk melayani menjadi sangat berarti. Karena itu saudara bekerja, melayani Tuhan, itu menjadi berarti, menjadi bernilai. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, melayani Yesus yang mati. Saudara sedang melayani Yesus yang hidup, yang menjamin kehidupan saudara, yang memastikan yang saudara kerjakan berharga di matanya, dinilai di
di matanya. Karena itu yang melayani di gereja, yang melayani di tengah keluarga, yang melayani dimanapun, termasuk dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Pelayanan kita adalah pekerjaan. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena semua yang kita kerjakan menjadi bernilai. Karena kita hubungkan itu dengan kebangkitan Kristus. Haleluya. Jadilah kita diperhitungkan Tuhan. Dan sangat bernilai di mata Tuhan hal yang kita kerjakan dengan tulus. Itu ringkas di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Selanjutnya, apa yang menjadi berarti dalam hidup ini dengan Yesus yang hidup? Yang kelima, beriman kepada Yesus itu sangat berarti. Beriman kepada Yesus adalah hal yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Karena itu saudara, kalau saudara beriman kepada Yesus, dikatakan di ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, hidup kita menjadi tidak sia-sia. Iman kita menjadi sangat berarti. Saudara, yang keenam, apa yang menjadi berarti dalam hidup ini dengan kebangkitan Yesus? Hidup suci dapat kita raih. Itu sangat berarti. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita bisa menang atas godaan untuk berbuat dosa. Kecil kemungkinan besar bagi orang-orang yang telah ada di dalam Dia, karena ada kekuatan yang memampukan kita untuk menang. Katakan amin. Kita dapat lepas dari ikatan dosa karena Yesus menjadi teladan bagi kita dalam kemanusiaannya yang dikenakannya mampu mengalahkan kuasa dan penguasa dosa. Kuasa dosa yang mengikat dan memikat seseorang oleh karena Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus diberikan kemampuan untuk menang di dalamnya. Saudara, saya mengumpamakan seperti gajah yang sejak kecil dirantai. Dan karena sering dirantai, dia mencoba melepaskan diri, maka kakinya menjadi lecet dan luka. Hingga gajah setelah menjadi besar merasa bahwa mentalnya sudah ditaklukkan, sehingga pada waktu itu dia dirantai dan hanya dikaitkan pada sepotong kayu. Karena dia telah ditaklukkan mentalnya, maka dia menjadi gajah yang hilang semangat. Dan kekuatannya untuk bebas dari ikatan tersebut, sekarang ia pasrah saja. Demikian seringkali dengan kita. Karena kita sering gagal dalam dosa, maka kita akhirnya membiarkan diri kita terus berdosa. Berbohong, menyimpan kedengkian, menyimpan amarah, dendam di hati, membiarkan diri tersisa dan tak mau memaafkan. Merusak tubuh ini dengan minuman keras, dengan rokok, dengan narkoba, dengan obat-obat terlarang. Bagi remaja, pemuda, hidup dalam pergaulan tanpa etika dan moral yang suci. Penggunaan media sosial yang tidak bijak, yang akhirnya merusak moral kita, merusak pikiran kita, merusak kerohanian kita, merusak kesucian hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari melalui kebangkitan Kristus kita memperoleh kekuatan untuk bisa hidup dalam kesucian. Apa yang menjadi berarti dalam hidup ini dengan Yesus yang hidup? Yang ketujuh, apapun harapan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sekali lagi saya ulang, apapun yang menjadi harapan saudara di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, taruhlah pengharapan kita. Jangan hanya dalam hidup secara jasmani kepadanya, tapi dengan seluruh totalitas hidup kita. Mungkin doa-doa kita belum terjawab, mungkin pergumulan kita belum selesai, mungkin kita dibeli oleh utang, mungkin rumah tangga kita sedang kacau, mungkin ekonomi kita sedang sulit, mungkin dosa-dosa kita masih membelenggu hidup kita, mungkin keadaan tubuh kita sedang digerogoti sakit, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya berharap ketika keadaan begitu sulit, tapi berharaplah kepadanya selalu tanpa bimbang. Karena Ia tempat kita berharap. Dia memberikan harapan tentang masa depan kepadamu.
Bukan hanya masa depan di sini, tapi masa depan sampai kepada kekekalan, yaitu kepastian hidup kekal di surga. Berharap meskipun nampaknya tipis bagi kita untuk berharap dengan keadaan yang kita alami. Tetaplah berharap karena Dia hidup. Hanya Tuhan yang hidup yang dapat memenuhi harapan saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang. Hanya Tuhan yang hidup, namanya Yesus, yang dapat memenuhi harapan-harapan saudara dan saya. Saya menyimpulkan firman Allah kepada kita. Kebangkitan Yesus seharusnya membuat kita pertama, membuat iman kita tambah teguh. Yang kedua, kita terpanggil untuk membagikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Karena itu berarti kita kerja keras untuk melayani Tuhan, beriman kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Hiduplah dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus. Berharaplah selalu kepada Yesus, bukan hanya untuk masa kini, tapi untuk masa yang akan datang. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah sampai kepada kami. Seberapa daripada bagian firman yang menelisik sampai ke dalam hati kami, yang membedah sampai ke dalam jiwa kami. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang akan meneruskan, yang akan mengerjakan di dalam kami pesan firman yang sampai kepada kami dalam Paskah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita. Sudah dapat memasukkan dalam amplop atau mengirimkan pada rekening yang terdapat di layar di hadapan saudara. Sungguh Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa dalam segala perkara. Yesus luar biasa dalam segala perkara. Yesus luar biasa segala perkara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jadi bau yang harum yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Kita berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita melalui kebangkitan-Mu. Kami digairahkan, semangat kembali, dikuatkan kembali untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, kami berserah diri kepada Engkau. Kami pribadi, keluarga kami, rumah tangga kami, gereja kami, lingkungan kami, kota kami, bangsa kami. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Sebab Dikau yang berotoritas atas hidup kami, atas keluarga kami, atas lingkungan kami, atas gereja kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas dunia ini, bahkan atas alam semesta. Pekerjaan-Mu ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan melampaui daripada apa yang kami doakan. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui segala keberadaan kami, keberadaan daripada umat-Mu yang sedang beribadah di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Engkau ada bersama kami, dan Engkau sedang melawat setiap kami. Engkau mendengar seruan hati kami, Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau mendengar juga pergumulan-pergumulan hari-hari ini di hidup kami. Khusus kami mau berdoa, kiranya keadaan bangsa ini akan segera berlalu dari COVID-19. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang ajaib, yang telah menolong umat-Mu di umat Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Penyertaan-Mu yang luar biasa, karya-karya-Mu yang luar biasa adalah karya yang ajaib. Lebih utama lagi, karya kebangkitan Kristus memberikan kepada kami kehidupan. Tuhan, kiranya karya-Mu juga dikerjakan atas keadaan bangsa kami di hari-hari ini, atas keadaan dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan yang kami persembahkan, kiranya semuanya berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh daripada umat yang telah
Allah menabur bagi pekerjaan Allah. Allah limpahkan mereka dengan berkat dan kasih karunia, berkat kekuatan kesehatan, berkat kesejahteraan yang dari Allah, berkat penyelamatan yang daripadamu dikerjakan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita, menjauhkan kita dari segala kecelakaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Muliakan Dia. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ambil saat teduh di hadapan Allah, mengucap syukurlah untuk segala kebaikannya yang kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.